Karena 10 hari terakhir itu biasanya di masjid-masjid ditambah lagi Ustaz. Yang kira mulai benar-benar Ustaz, yang mulai jam 1, jam 2, lalu selesainya itu jam setengah 4, jam 4 sebelum sahur. Nah itu Ustaz, itu kalau kita ikut dua-duanya gitu Ustaz, atau kalau misalnya suruh milih salah satu, kita pilih yang mana ya Ustaz? Atau harus ikut dua-duanya Ustaz? Karena kan ini udah 10 hari terakhir, kita harus gaspol lagi nih gitu. Iya. Jadi ketika dalam hadisnya Hudzaifah ataupun Abdullah bin Mas'ud, dua pemuda yang sholat malam bersama dengan Rasulullah, itu Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwasanya Rasulullah di rakaat yang pertama bacanya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Panjang-panjang bener tuh. Ketika rukunya itu sama dengan berdirinya. Karena 10 hari terakhir itu biasanya di masjid-masjid ditambah lagi Ustaz. Yang kira mulai benar-benar Ustaz, yang mulai jam 1, jam 2, lalu selesainya itu jam setengah 4, jam 4 sebelum sahur. Nah itu Ustaz, itu kalau kita ikut dua-duanya gitu Ustaz, atau kalau misalnya suruh milih salah satu, kita pilih yang mana ya Ustaz? Atau harus ikut dua-duanya Ustaz? Karena kan ini udah 10 hari terakhir, kita harus gaspol lagi nih gitu. Iya. Jadi kalau dalam permasalahan ini tentu ada khilaf di kalangan ulama ya. Dan pendapat yang saya kuatkan adalah yaitu bahwasanya sholat tarawih itu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berhenti kepada 11 rakaat saja. 11 rakaat. Karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan hanya 11 rakaat saja. Ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sehingga menjadi patokan untuk kita ketika bertemu dengan bulan Ramadan malamnya, apakah mau sholatnya itu 11 rakaat ataukah lebih dari itu. Maka yang paling baik adalah ketika kita melakukan satu amalan berkesesuaian dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berhenti di 11 rakaat, maka kita pun berhenti di 11 rakaat. Walaupun ada khilaf di dalam permasalahan ini. Sebagian ulama mengatakan boleh sholatnya itu berbilang, bahkan ada yang sampai 300 rakaat, ada yang sampai 400 rakaat. Ya. Ada yang mengatakan demikian, dan ini pendapat yang saya kuatkan. Ustaz, berarti kalau kita pilih Ustaz, kita pilih yang malam, itu bisa dikatakan lebih baik nggak Ustaz, yang kita mulai jam 1, jam 2, atau sama aja Ustaz ibadah Isya? Kan ada sepertiga malam terakhir, sepertiga malam kedua, sepertiga malam pertama, kan katanya yang terbaik itu sepertiga malam terakhir. Jadi kita ikut yang sepertiga malam terakhir Ustaz. Terus kita sambil berdoa di situ Ustaz, apa istilahnya, kan ada kunutnya Ustaz. Biasanya kalau sudah di Qiyamul Lail itu Ustaz. Jadi kan kita berdoanya tuh di sepertiga malam terakhir. Jadi berkesesuaian lah. Boleh nggak Ustaz kita milih begitu? Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat tarawih dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, dua sahabat yang mulia ini, maka di antara perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang lebih afdol adalah orang-orang yang salat di akhir waktu. Seperti walaupun salat yang dipimpin oleh para sahabat ini dengan salat yang waktunya sangat lama gitu, tidak dengan waktu yang sebentar. Kemudian untuk kita memilih mana yang lebih kita utamakan, tentu yang paling lama berdirinya untuk kita ini melaksanakan qiyam Ramadan, mana yang paling lama. Jadi yang imamnya bacaannya paling panjang. Ya. Sebagian kan ketika sholat itu mungkin hanya 1 halaman atau setengah halaman. Ada lagi yang mungkin kalau yang malam itu jam 1, jam 2 sholatnya itu 1 juz. Iya, 1 juz. Maka apabila kita memiliki waktu dan kesempatan, maka sholat bersama dengan yang lebih panjang tersebut. Gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan mumpung ada tuh Ustaz ya. Dan rame kok Ustaz, rame. Dan jadi kita tuh kalau rame-rame Ustaz, yang berat jadi enteng. Kan jadi kalau pegel-pegelnya bareng. Terus kalau ngantuk-ngantuknya bareng. Cuman karena rame-rame gitu Ustaz, ringan sih. Cuman memang beratnya itu pada saat mau berangkat aja.
Di saat mau berangkatnya itu Ustaz kita kayaknya berat gitu. Cuman begitu udah di sana kita ngelihat ramai gitu, nikmat Ustaz, nikmat. Jadi kita harus dorong teman-teman yang belum pernah coba untuk sholat di sepertiga malam terakhir, carilah masjid-masjid, banyak kok sekarang yang buat seperti itu, bisa dicek, lalu dicoba didatangi, coba ikut. Biasanya sih udah langsung jatuh hati Ustaz, karena ngelihat nikmatnya Ramadan berasa gitu di situ Ustaz. Masya Allah. Ustaz, ini kita di saat Qiyamul Lail Ustaz, kan ada waktu-waktu yang kita ingin berdoa Ustaz. Itu boleh nggak sih Ustaz kalau seorang imam itu dia memanjangkan rukuknya, memanjangkan sujudnya, itu dalam rangka supaya kita bisa berdoa gitu Ustaz, sama pada saat sholat Qiyamul Lail Ustaz. Boleh nggak Ustaz gitu Ustaz? Ya, sangat dianjurkan sekali untuk imam ketika menjadi imam, terutama di salatul qiyam, ketika salatnya itu yang paling dipanjangkan adalah qiyamnya. Karena salat yang paling afdal adalah atwaluhum kunutan. Kunutnya yang paling lama. Kunut itu bukan doa kunutnya, akan tapi berdirinya dan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya yang lama dengan bacaan-bacaan yang panjang, maka itu adalah yang afdal. Kemudian dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatnya beliau itu memiliki kesetaraan. Artinya apabila ketika berdirinya itu panjang, maka ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud Panjang juga. sama dengan berdirinya ketika membaca Al-Quran. Sehingga puas dong doa. Iya. Jadi ketika dalam hadisnya Hudzaifah ataupun Abdullah bin Mas'ud, dua pemuda yang sholat malam bersama dengan Rasulullah, itu Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwasanya Rasulullah di rakaat yang pertama bacanya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Panjang bener tuh. Ketika rukunya itu sama dengan berdirinya. Jadi seimbang salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila bacanya wadduha, maka ketika ruku dan sujud dan i'tidalnya pun itu juga. Ya, tidak terlalu lama seperti membaca Ali Imran. Gitu. Oh, jadi sujudnya dilamakan itu, terus juga rukuknya dilamakan sama dengan di saat dia berdirinya. Berkesesuaian lah. Minimal jangan sampai sholatnya harus bacaannya panjang, akan tapi rukuknya tasbihnya cuma 3 kali 2 kali, akan tapi harus dianjurkan untuk dipanjangkan. Lebih-lebih yang di belakangnya pun ingin menikmati dengan zikir dan doa dalam ruku dan sujud. Gitu. Luar biasa Ustaz. Yang belum menikah mudah-mudahan bisa segera menikah. Yang sudah menikah mungkin bisa nambah 2 atau 3 atau 4. Ana dengar sendiri doanya seperti itu. Aminnya kenceng, amin gitu. Iya, dan tahu isi hatinya makmum banget tuh imam. Ada yang udah tua Ustaz, umur 70 mungkin udah duduk di kursi Ustaz, amin juga Ustaz, amin. Padahal dia berdiri aja udah susah. Jadi tapi gini Ustaz, Afwan, itu boleh nggak misalnya memang seorang imam itu dia membawakan doa sampai ke arah sana?